Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kerja sama. Seluruh tempat dengan cepat menjadi sunyi ketika semua orang menatap pria berjubah putih yang tiba-tiba muncul di pilar magma. Banyak pasang mata menatapnya dengan kegembiraan dan keserakahan. Mengingat penglihatan semua orang yang hadir, mereka secara alami dapat mengidentifikasi bahwa bentuk sebenarnya dari pria di depan mereka adalah api teratai setan yang memurnikan. Memurnikan api teratai setan. Tidak terduga bahwa Anda telah menguasai kabut surga mimpi buruk suci setan Lotusen sejauh itu lebih dari 1000 tahun. Anda benar-benar membiarkan seseorang melihat Anda dari sudut pandang yang berbeda. Kepala Hall of Souls berjubah hitam di atas batu gunung mengangkat kepalanya. Ekspresinya sedikit jelek saat dia menatap api lotus pemurnian iblis. Dia juga telah terjebak dalam ilusi tadi. Jika ilusi tidak tiba-tiba pecah, bahkan dia tidak akan menemukan bahwa dia masih dalam ilusi. Api iblis ini menjadi lebih asing. Kali ini, kita tidak boleh membiarkannya terus berkeliaran dengan bebas. Jika dibiarkan melarikan diri, Central Plains pasti akan mengalami bencana besar. Penatua Yao Wangwi dari klan Yao itu menatap api teratai setan yang memurnikan dengan mata panas. Keserakahan terus mengalir dari hatinya. Dia belum pernah mendengar tentang api surgawi membangun ilusi aneh, yang bahkan dia tidak dapat mendeteksi sejak dia mulai berlatih. Pengalaman sebelumnya memungkinkan dia untuk merasakan betapa menakutkannya api lotus pemurnian iblis itu. Justru karena kekuatan inilah keserakahan di dalam hatinya telah melonjak berkali-kali lipat. Banyak orang di sekitar mengangguk setelah mendengar kata-kata Yao Wangwi. Wajah mereka sedikit ngeri saat mereka menatap api teratai setan yang memurnikan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Purifying Demonic Lotus Flame terlalu menakutkan. Pria berjubah putih di pilar magma memandang kepala aula jiwa dan yang lainnya tanpa mengandung emosi sedikit pun di matanya, tetapi dia mengabaikannya saat matanya terkunci pada Xiaoyan yang tetap diam. Sesaat kemudian, suaranya yang sedingin es perlahan menuntut, "Mengapa kamu bisa mematahkan ilusion surga mimpi burukku?" "Saya beruntung, saya kira." Xiaoyan merentangkan tangannya. Secara alami tidak mungkin baginya untuk mengungkapkan kebenaran. Alam api iblis ini dipenuhi dengan aura aneh. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa Purifying Demonic Lotus Flame ini adalah karakter yang sangat merepotkan. Dia tidak yakin dia bisa menundukkannya sekarang. Selain itu, gugus cahaya misterius di kepalanya itu adalah satu-satunya harapannya. Dia secara alami tidak akan mengeksposnya. Sebenarnya anak ini yang memecahkan ilusi. Banyak orang di langit sekitarnya melemparkan beberapa tatapan terkejut ke Xiaoyan setelah mendengar kata-kata dari api teratai setan yang memurnikan. Mereka tidak akan pernah menyangka Xiaoyan menjadi orang pertama yang memecahkan ilusi yang telah diciptakan oleh api teratai setan pemurnian lebih dari 1000 tahun hanya dengan kekuatan bintang 2 Dou Sheng. Saudara Xiaoyan memang ahli. Haha. Sepertinya kita semua di sini berhutang budi padamu. Huo Xuan, yang jaraknya cukup dekat, tertawa. Kepala aula jiwa dan orang-orang dari klan Yao meringkuk saat mendengar tawa ini. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk menerima bahwa mereka dibebaskan karena niat baik Xiaoyan. Xiaoyan hanya mencoba bertahan. Pria berjubah putih itu menatap Xiaoyan dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Dia tidak akan pernah percaya alasan ini. Bukankah kabut surga mimpi buruk yang dia ciptakan menjadi lelucon jika seseorang bisa mematahkan ilusi hanya dengan keberuntungan? Lupakan,
Aku secara alami akan membuatmu menjelaskan kepadaku bagaimana kamu memecahkannya secara mendetail setelah kamu menjadi budak apiku. Meskipun kalian semua yang lolos dari ilusi telah melebihi ekspektasi saya, nasib akhir kalian akan tetap sama. Pria berjubah putih itu melambaikan tangannya dan fluktuasi tak terlihat menyebar. Gugus cahaya berwarna krem di langit perlahan menghilang dalam prosesnya. Semua orang terkejut melihat perubahan ini. The Purifying Demonic Lotus Flame telah menutupi terowongan spasial. Dari kelihatannya, sudah jelas bahwa api lotus pemurnian iblis bermaksud untuk membunuh semua orang yang hadir. Surga pemurnian api iblis. Api putih krem yang ganas tiba-tiba meletus dari tubuh pria berjubah putih itu segera setelah terowongan spasial disingkirkan. Ini berkembang pesat. Dalam sekejap mata, itu telah menyelimuti seluruh area, tampak seperti penjara api saat melilit kelompok Xiaoyan. Kemudian 4 tirai api besar berwarna putih krem diturunkan dari langit. Mereka terhubung dengan lautan magma di bawah. Melihat dari kejauhan, itu tampak seolah-olah penjara kubus telah terbentuk yang menghubungkan langit dan daratan. Kelompok Xiaoyan berkumpul bersama. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia melihat sekelilingnya. Mereka bisa merasakan suhu yang menakutkan yang menyebabkan ekspresi mereka berubah dengan cepat menyebar. Dia ingin memperbaiki kita semua, kata Yao Lao dengan nada muram. Kekuatan dari Purifying Demonic Flame sangat menakutkan. Dirinya saat ini kemungkinan setara dengan bintang 5 puncak Do Sheng. Menambahkan kemampuan unik api iblis, itu akan mampu melawan bahkan bintang Do Sheng 6. Tidak ada orang di sini yang bisa melampauinya dalam hal kekuatan. Xiao Chen, yang tidak membuka mulutnya, perlahan berbicara. Dia memahami api lotus memurnikan setan dengan sangat baik dan jelas memiliki gagasan tentang kekuatannya saat ini. Puncak bintang kelima. Ekspresi semua orang berubah setelah mendengar informasi ini. Ada celah yang sangat besar antara setiap level dalam kelas Do Sheng, terutama ketika bentuk sebenarnya dari pihak lain adalah api surgawi peringkat ketiga, api lotus pemurnian iblis. Akan sangat merepotkan untuk melawannya. Bang-bang! Ledakan rendah tiba-tiba terdengar dari kejauhan sementara hati semua orang berhati-hati. Kelompok Xiaoyan buru-buru menoleh, hanya untuk melihat banyak sosok meledak menjadi kelompok kabut darah. Kabut darah baru saja muncul ketika diuapkan oleh suhu yang sangat tinggi. Kematian mendadak akibat ledakan tubuh seseorang ini segera menyebabkan banyak orang panik. Mereka belum melihat serangan dilepaskan, tapi orang-orang ini. Semakin banyak sosok meledak tiba-tiba saat semua orang mulai merasa lebih panik. Poni yang dalam menyebabkan kulit kepala mati rasa. Metode pembunuhan ini benar-benar tidak meninggalkan jejak. Hati-hati. The Purifying Demonic Lotus Flame sangat aneh. Ia dapat menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membakar tubuh seseorang. Mereka yang tidak ingin mati harus menghindari pikiran acak. Seseorang dengan pengalaman hebat akhirnya berteriak keras saat kepanikan ini menyebar. Orang-orang yang tersisa dengan tergesa-gesa menekan fluktuasi emosional di dalam hati mereka setelah mendengar teriakan ini. Mereka mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan penghancuran diri perlahan-lahan berkurang. Orang-orang ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi budak apiku. Pria berjubah putih itu mengangkat matanya dengan sikap acuh tak acuh. Suaranya sedingin es dan misterius. Mereka yang berada di bawah kelas Do Sheng meledak dalam kobaran api. Bang 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 bang. Seluruh area menjadi kacau saat kata-kata terakhir pria berjubah putih itu terdengar. Lebih dari 80% elit Douzuns meledak berpisah saat ini. Tampaknya seolah-olah ada bom yang ditanam di dalam tubuh mereka.
Metode mengerikan apa yang digunakan orang ini. Kelompok Xiao Yan mulai merasakan kaki mereka menjadi dingin setelah melihat lebih dari setengah orang di langit menghilang dalam sekejap mata. Untungnya, para ahli dari Sky Mansion Alliance belum masuk. Jika tidak, lebih dari setengah dari mereka akan mati karena satu kalimat dari pria berjubah putih ini. Yah, hanya mereka yang tersisa yang berhak menjadi budak apiku. Wajah tampan pria berjubah putih itu mengungkapkan senyuman setelah melihat langit menjadi jauh lebih kosong. Dia melambaikan tangannya dan 10 pilar magma melesat dari lautan magma di bawah. Pilar magma meledak terpisah dan 10 sosok dalam armor api putih krem muncul di sekitar pria berjubah putih itu. Mereka, semuanya elit Du Sheng. Xiao Yan dengan cepat menghirup udara dingin saat dia melirik 10 sosok dengan mata hampa. 10 sosok ini semuanya adalah budak api. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa orang-orang ini telah mencapai kelas Du Sheng. Budak api terkuat di antara mereka memiliki kekuatan bintang 3 Du Sheng yang canggih. Semua orang yang hadir membosankan saat mereka menghadapi barisan Purifying Demonic Lotus Flame. Bahkan kepala Hall of Souls mengerutkan kening. Akan ada banyak orang yang menganggap diri mereka sendiri menerobos masuk setiap kali saya membuka segelnya. Sayangnya, mereka semua akhirnya menjadi budak api patuh saya. Pria berjubah putih itu tersenyum saat dia melihat semua orang dan dengan lembut berkata, "Kali ini, pahala saya ditakdirkan untuk menjadi jauh lebih besar." Kepala Hall of Souls menatap barisan di kejauhan. Satu orang yang kekuatannya mendekati bintang ke-6 dari kelas Du Sheng dan 10 lainnya Du Sheng bintang 1 ketiga. Barisan ini adalah sesuatu yang bahkan Hall of Souls tidak bisa menampilkannya. Semua orang, terlepas dari dendam apapun yang telah kita bentuk di antara kita harus bergandengan tangan jika kita ingin bertahan hidup dan mengalahkan api lotus pemurnian iblis kali ini. Kepala aula jiwa pertama kali melihat ke arah kelompok Xiao Yan. Ziyan dan Gunanhai adalah individu yang sangat luar biasa. Segalanya akan menjadi jauh lebih merepotkan jika mereka menolak untuk bekerja sama. Mata banyak ahli berkedip sedikit setelah mendengar kata-kata kepala Hall of Souls. Mengingat reputasi aula jiwa yang ganas, tidak ada yang pernah berpikir untuk bekerja sama dengan orang-orang ini. Kepala aula jiwa tidak terkejut melihat semua orang menjadi diam. Dia menambahkan dengan suara lemah, "Kalian semua harus cepat dan memutuskan." Tentu saja, jika ada yang yakin bahwa mereka dapat menghabisi api lotus pemurnian iblis sendirian, saya jamin bahwa saya tidak akan campur tangan. Meskipun reputasi buruk Hall of Souls telah menyebar jauh dan luas, apa yang Anda katakan memang masuk akal. Api teratai setan yang memurnikan ini tampaknya tidak bermaksud membiarkan kita pergi begitu saja. Penatua Huoyou dari klan Yan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya membuka mulut untuk berbicara. Mengingat situasi saat ini, bersatu padu jelas merupakan sesuatu yang perlu mereka lakukan. Klan Yao, klan Lei, dan sesepuh klan Si merenung sejenak sebelum mengangguk setelah mendengar klan Yan menyetujui saran tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er bertanya dengan lembut setelah melihat kepala aula jiwa memandang mereka. Bekerja sama dengan Hall of Souls tidak diragukan lagi sama dengan bekerja dengan seekor harimau. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya bertukar pandang dengan kepala aula jiwa sejenak sebelum dia tersenyum. Dia dengan lembut berkata, "Kami akan melakukan seperti yang disarankan kepala aula. Mari bekerja sama dan mengalahkan api lotus pemurnian iblis dulu." Mereka yang telah setuju untuk bekerja sama semua mengadopsi mentalitas mendapatkan api lotus pemurnian iblis. Terlepas dari apa masalahnya, yang paling penting adalah mengalahkan api lotus pemurnian iblis terlebih dahulu karena mereka hanya bisa bertahan jika dikalahkan.
Pada saat yang sama, mereka semua akan mengalami kesempatan untuk merebut tubuh api iblis. Setiap orang membentuk skema mereka sendiri meskipun mereka memutuskan untuk bekerja sama. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.